Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu lah maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang memelihara hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami di dalam tahun yang baru ini, berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku,
setiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Perkasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kita hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 7 dan 8. Ulangan pasal 31 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Marilah kita sama-sama bersama membacanya. Kita membacanya. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilihnya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat, baik kepada sesama, terutama juga kepada Tuhan kita. Dan dengan kerendahan hati, marilah kita memohon keampunan kepada Tuhan kita.
Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharap belas kasihan-Mu. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita malam ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6 dan yang ke-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, Berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mereka dikenalnya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendaknya dan hidup dalam
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan laporan dari pengurus harian Jemaat Masa Kerja 2023. Salam bagi kita semua. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa, di akhir tahun kita akan membacakan laporan pertanggungjawaban daripada pelaksanaan gereja selama tahun 2023. Dan nanti dilanjutkan oleh pelaksana tugas bendahara untuk membacakan laporan keuangan selama tahun 2023. Akan saya bacakan laporan pelaksanaan tahun 2023. Saudara-saudara warga jemaat GKP Padang Bulan, hari ini kita telah tiba pada penghujung tahun 2023. Kurang lebih beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun baru 2024. Sungguh karena penyertaan Tuhan sendirilah yang membimbing, mengarahkan, dan menuntun perjalanan pelayanan gerejanya sehingga tiba pada penghujung tahun ini. Di dalam melaksanakan tugas pelayanannya, gereja ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan, terutama dalam tahun ini di mana gereja kita mengalami pergumulan, di mana dalam perjalanan kehidupan gereja kita mengalami dinamika yang sangat menguras pikiran dan tenaga. Namun Tuhan yang Maha Agung tidak membiarkan gerejanya terombang-ambing, sama seperti lambang PGI, sebuah perahu di tengah lautan diombang-ambingkan gelombang, namun perahu tersebut tetap berlayar. Demikianlah juga yang terjadi di tengah-tengah gereja kita menjelang Natal tahun 2023. Semua persoalan yang ada dapat terselesaikan atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Harus kita sadari, gerejanya menjadi sumber sukacita bagi kita, terutama pada penghujung tahun ini. Dengan demikian, selayaknya kita mensyukuri, memuliakan, serta menaikkan pujian kepada Tuhan yang adalah kepala gereja, dan juga memohon kepadanya agar kita disertai untuk memasuki dan menjalani tahun 2024 yang akan kita song-song bersama. Saudara-saudara warga jemaat GKP Padang Bulan, dalam laporan akhir tahun ini, kami tidak dapat banyak melaporkan berbagai pelayanan yang sudah dilakukan, baik secara umum maupun secara khusus. Karena seperti yang kami utarakan di atas, adanya dinamika yang terjadi di tengah-tengah gereja, sehingga kita tidak mempunyai program kerja untuk tahun 2023. Namun kita masih mensyukuri bahwa pelayanan kerohanian tidak terhalang sama sekali. Dan kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut. A. Pelayanan umum kebaktian minggu. A. Ibadah minggu tetap berjalan dengan baik, yaitu 4 kali kebaktian. Yakni kebaktian pagi pukul 8 WIB, diikuti lebih kurang 1.200 jemaat berbahasa Indonesia. Kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB, diikuti lebih kurang 1.000 jemaat berbahasa daerah Batak Toba. Kebaktian sore masuk pukul 16.30 WIB, diikuti lebih kurang 1.000 jemaat berbahasa Indonesia. Kebaktian malam masuk pukul 19 WIB, diikuti lebih kurang 1.500 jemaat berbahasa Indonesia. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu berjalan dengan baik dengan 2 kali ibadah, yaitu pertama masuk pukul 8 WIB, diikuti lebih kurang 250 anak-anak,
Dan ibadah kedua masuk pukul 10.30 WIB diikuti lebih kurang 150 orang anak. Ibadah tunas muda. Ibadah tunas muda berjalan dengan baik diikuti oleh anak tunas muda lebih kurang 60 orang remaja, terutama yang mengikuti pelajaran CD. Ibadah perdagangan sektor. Ibadah perdagangan sektor atau PA, sektor selama tahun 2022 masih dilaksanakan di gereja, namun pada tahun 2023 telah dilaksanakan di sektor masing-masing atau di rumah anggota jemaat. Kebaktian pada hari Kamis. Kebaktian pada hari Kamis dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 16 WIB, dan kebaktian Ibu Naomi dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 15 WIB. PA PPGKPI. Penelahan Alkitab PPGKPI telah berlangsung dengan rutin yang diadakan pada setiap hari Jumat masuk pukul 19 WIB. Sermon Penatua. Sermon Penatua dilaksanakan setiap hari Jumat dan berjalan dengan baik dipimpin oleh pendeta resort masuk pukul 17 WIB. Ibadah lansia. Ibadah lansia sampai dengan akhir tahun gereja belum dapat terlaksana. Kiranya pada tahun 2024 ibadah lansia dapat dilaksanakan secara rutin. Tim doa. Tim doa GKP Padang Bulan Medan setiap hari Sabtu mengadakan doa bersama, yaitu mendoakan apa yang diminta oleh jemaat melalui berita jemaat atau kotak doa yang disediakan di depan gereja. Pelajar CD. Pelajar CD dilakukan setiap hari Minggu diikuti oleh 53 orang anak. Kegiatan KOR telah berjalan dengan baik, yaitu KOR Ina pada hari Kamis, KOR AMA, KOR Pengumuman Naomi, KOR Narwastu, KOR PPGKP Padang Bulan. B. Pelayanan sakramen. Selama tahun 2023 telah diadakan pelayanan sakramen, yaitu baptisan kudus selama tahun 2023 sebanyak 31 orang anak. Pelayanan perjamuan kudus pada peringatan Tuhan Yesus Kristus diikuti sebanyak 1.421 orang. Dan pada pesta Natal 25 Desember 2023 diadakan perjamuan sakramen perjamuan kudus yang diikuti sebanyak 621 orang. Pelayanan sakramen untuk orang yang sakit yang dikunjungi di rumah, baik di rumah sakit, dilaksanakan sebanyak 5 kali. C. Pelayanan khusus. Sampai dengan akhir tahun ini pelayanan khusus yang diberikan adalah pelayanan perjanjian pranikah sebanyak 9 calon mempelai, pelayanan pernikahan sebanyak 8 calon mempelai, pelayanan pengebumian orang meninggal 11 orang. D. Perayaan Hari Besar Gerejani. Pada bulan April 2003 dilakukan kebaktian memperingati wafatnya Tuhan Yesus dengan 2 kali kebaktian. Dan sebelumnya telah dilaksanakan 2 malam berturut-turut ibadah pasion masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 9 April 2003 kebaktian pasca subuh atau buha-buha ijuk masuk pukul 05 WIB pagi. Pada tanggal 9 April kebaktian pasca yang pertama. Pada tanggal 10 April 2023 kebaktian pasca kedua masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 18 Mei 2023 pesta hari kenaikan Tuhan Yesus kebaktian dilaksanakan 2 kali. Pada tanggal 28 Juni 2023 pesta turunnya Roh Kudus. Pada tanggal 29 Juni 2023 pesta turunnya Roh Kudus yang kedua masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 24 Desember 2003 dilaksanakan malam pesta Natal masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 25 Desember 2022 pesta Natal pertama 2 kali kebaktian. Pada tanggal 26 Desember 2023 pesta Natal kedua masuk pukul 10.30 WIB 1 kali kebaktian. E. Pelayanan diakoni. Gereja juga mengadakan kunjungan untuk warga jemaat, yaitu mangapuli bagi orang yang berduka. Dan selama tahun 2023 gereja mengadakan kebaktian penghiburan sebanyak 7 kali. Dan perkunjungan orang sakit yang dilakukan melalui sektor diakoni sosial, pendeta dan pengurus gereja ataupun penetua sektor, baik yang masih di rumah sakit maupun yang telah kembali ke rumah, sampai dengan hari ini kunjungan 120 kali kunjungan kepada orang yang sakit. F. Keadaan jemaat. Pada awal tahun warga jemaat GKP Padang Bulan berjumlah 419 kepala keluarga
dan sampai dengan akhir tahun ini terjadi pertambahan warga jemaat sebanyak 26 kepala keluarga dan jemaat yang pindah sebanyak 5 kakak, dan hingga pada saat ini jumlah anggota jemaat berjumlah 440 keluarga. G. Pada bulan Juni 2023 kita menerima pertambahan pelayanan seorang pendeta, yaitu Pendeta Debbie Juliana Boru Nababan. H. Kegiatan lainnya. Ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh GKP Padang Bulan yang dilakukan di luar atau dilakukan pihak lain. Yang pertama, pembinaan penatua diikuti 2 orang peserta tanggal 18 sampai 19 Juli 2023 di GKPI Sidorame Medan. Sinode Am Kerja tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2023 diikuti 4 orang peserta di Pematang Siantar. Pada tanggal 26 sampai 28 September 2023 pelatihan penulisan bahan ajar sekolah minggu yang diikuti oleh Pendeta Debbie Boru Nababan STH di Parbaba, Samosir. Yang keempat, pada tanggal 6 bulan sampai 8 November 2003 pelatihan pelayanan digital GKPI yang diikuti oleh Pendeta Debbie Nababan STH di Wisma Tabor, Parapat. Kegiatan FI, kegiatan penunjang tahun 2023 ini telah sesuai dengan keputusan majelis dibentuk kepanitiaan dalam melaksanakan perayaan Natal tahun 2023 dan telah berjalan dengan baik. J. Keuangan. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dicanangkan, kita tidak terlepas dari dana. Adapun pengeluaran kita rata-rata per bulan adalah target ke resort wilayah atau kantor sinode 30.100.000, dan pada bulan Juli 2023 telah naik sebesar 33.380.000 rupiah. Sementara pengeluaran rutin rata-rata per bulan 95 juta rupiah. Dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan keuangan yang disampaikan oleh pelaksana tugas bendahara. Penutup. Demikian kami sampaikan laporan akhir tahun gereja GKP Padang Bulan tahun 2023. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja selama tahun 2023 menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Apabila masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, maka kami mengharapkan peranan dari kita semua untuk bersama-sama melengkapinya. Akhir kata, kami semua pendeta dan majelis sadar akan kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan. Oleh karena itu, kepada seluruh warga jemaat, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami mohon dukungan doa agar pada tahun mendatang kita makin bersatu dalam mengemban tugas-tugas kita di tengah-tengah gereja. Marilah kita sambut tahun yang baru ini dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai kita semua. Terima kasih, selamat menyambut tahun baru, tahun 2024. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kami mintakan kepada pelaksana tugas bendahara untuk menyampaikan laporannya. Shalom. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Amang Guru Jemaat, berikut kami akan bacakan laporan atau ringkasan laporan keuangan GKPI Padang Bulan untuk tahun 2023. Sesuai pasal 13 Tata Gereja GKPI dan tradisi di GKPI Padang Bulan, bahwa pada setiap malam akhir tahun yang sedang berjalan, PHJ melaporkan neraca atau laporan keuangan gereja. Berikut kami melaporkan ringkasan laporan keuangan GKPI Padang Bulan tahun 2023. Pertama, penerimaan. Penerimaan gereja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut. Penerimaan tunai yang dicatat berdasarkan warta jemaat adalah 2.438.851.350 rupiah, dan mata uang asing 69 ringgit Malaysia, 124 Singapura dolar, 20 baht, 10.000 won, 30 koin baht,
dan 100.000 dong. Kedua, penerimaan transfer ke rekening gereja yang tidak diwartakan 43.567.724 rupiah. Sehingga total penerimaan selama tahun 2023 adalah 2.482.419.000 dan 74 sen, dan mata uang asing 69 ringgit Malaysia, 124 Singapura dolar, 20 baht, 10.000 won, 30 koin baht, dan 100.000 dong. Penerimaan tersebut bersumber dari persembahan dari ibadah 2.078.766.350 rupiah. Iuran bulanan 163.641.000 rupiah. Ucapan syukur 141.480.000 rupiah. Perpuluhan 28.128.000 rupiah. Sumbangan untuk panti asuhan, Yapentra dan Mampre 22.150.000 rupiah. Persembahan ibadah online atau live streaming 4.686.000 rupiah. Transfer online yang tidak diwartakan 43.567.724 rupiah. Sehingga total sama 2.482.419.000 rupiah dan 74 sen. Rata-rata penerimaan per bulan adalah 206.864.256 rupiah dan 17 sen. Catatan khusus untuk penerimaan dari iuran bulanan hanya 28,45% dari keluarga anggota jemaat yang membayar lunas. 29,32% membayar tetapi belum lunas. Dan 42,23% sama sekali tidak membayar iuran bulanan selama tahun 2023. Yang kedua, pengeluaran. Pengeluaran selama tahun 2023 adalah sebagai berikut. Untuk mata anggaran 300, yaitu setoran bulanan ke resort dan ke kantor sinode, kantor pusat, sejumlah 418.380.000 rupiah. Mata anggaran 400 diakoni sosial, pekabaran Injil dan lainnya 130.130.000 rupiah. Mata anggaran 500 transport pelayanan ibadah 284.400.000 rupiah. Mata anggaran 600 untuk kegiatan Paskah, Natal, hari ulang tahun kemerdekaan 414.651.000 rupiah. Mata anggaran 700 penyelenggaraan kantor gereja dan operasional 832.885.982 rupiah. Mata anggaran 800 kegiatan sosial 75.450 rupiah. Mata anggaran 900 biaya lain 4 juta rupiah. Mata anggaran 950 biaya administrasi bank dan pajak 100.000 rupiah. Mata anggaran 999 uang muka 284.196.800 rupiah. Maka total pengeluaran adalah 2.444.193.782 rupiah. Rata-rata pengeluaran per bulan adalah 203.682.815 dan 17 sen.
Sehingga saldo penerimaan dikurangi pengeluaran tahun 2023 38.225.292. Inilah saldo penerimaan setelah dikurangi penerimaan selama tahun 2023. Saldo akhir Desember tahun 2022 540.468.663 rupiah. Sehingga total saldo dana operasional per 31 Desember tahun 2023 adalah 570.693.955 rupiah. Dana abadi per 31 Desember tahun 2023 adalah 354.683.701. Sehingga total dana GKPI Padang Bulan Medan per 31 Desember 2023 adalah 933.337.656 rupiah. Catatan, dana yayasan pendidikan 361.887.513 rupiah. Demikian ringkasan laporan keuangan. Laporan lengkap keuangan ini akan kami serahkan dalam waktu sesingkat mungkin kepada PHB, pengawas harta benda dan keuangan, untuk diperiksa dan dievaluasi. Demikian laporan ini 31 Desember 2023 atas nama pengurus harian jemaat, Penatua Hotma Simanung Kalit SE MSI Guru Jemaat, Penatua Johara Hasugian Sekretaris, Penatua Profesor Dr. Joner Hasugian MSI Pelaksana Tugas Bendahara, dan diketahui Amang Pendeta Dr. John Kitop Silitonga Pimpinan Jemaat. Shalom, demikian yang bisa kami laporkan. Puji kepada Tuhan. Selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Amang Sintua Dr. Andus A.T. Situngkir. Salam. Selamat hari Natal ma dihita saludna. Selamat hari Natal. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan ibadah akhir tahun 2023. Sungguh sangat menyedihkan selama ini. Mengapa saya katakan inilah pertama Natal tahun baru yang tidak ada was-was seperti 2 tahun yang lalu masalah COVID. Emar mauliate ma dituhatta. Mauliate manang dihita na pungudison. Rohita tubagas ni tuhatta apala ditikyon. Mabege atana itu hatta.
Jadi saya lebih berbahasa Batak. Izinkan saya berbahasa Batak. Saya sangat bersyukur dia laporan ni pemimpita PHJ nakin laus didokodo memang di dalam laporannya memang sungguh-sungguh banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam tahun ini. Yang pertama sekali, kita tidak punya program kerja. Tidak melaksanakan program kerja, tetapi dapat melaksanakan tugas kebaktian setiap minggu. Kenapa demikian? Sudah tentu itu adalah pekerjaan iblis. Tapi yang menang Tuhan. Tuhan do namonang. Malosongon au sendiri masai son naburador haku waktu mendekati Natal, bohado naing Natalon merdala dodo denggado, bohado akhir tahunon, bohado laporan ni PHJ, suang-suangoni masalah keuangan. Jadi las situturoha ala Tuhan yang menang, ya, bukan iblis yang menang. Kalah iblis, Tuhan yang menang. Kita bisa melaksanakan perayaan Natal, hanya yang tidak terlaksana adalah ulang tahun GKPI Padang Bulan. Ini tidak dapat kita lakukan. Alaidak pola bohai, itulah liku-liku hidup. Yang penting Tuhan bisa menang. Kita bisa menang. Itulah yang kita harapkan. Jadi, soalnya usah diri secara pribadi, mau lihat mah dia mata Dr. Andus Hasugian. Na peringatan huriat tahun hubegin akin laporan cukup bagus. Alana nungata hunjuk pemeriksa keuangan di Nasida, pemeriksa keuangan harus dilibatkan lebih dahulu. Jadi lasrohata pala dibornginon di akhir tahun 2023 kita melaksanakan ibadah akhir tahun. Bersyukur kita bisa sehat, kita bisa meluangkan diri kemari untuk tutup tahun 2023. Sebentar lagi tahun yang baru 1 Januari 2024. Mau lihat mari Tuhata. Dangalani gugut sa sudinai alani asi
dohot holong ni rohani Tuhan tado di huriat tahun. Las roha bui kita tetap kompak setiap minggu beribadah dangadong naribut ima las ni roha. Jadi yang gosol nahurang itulah hidup. Molodong nahurang ni padenggan ya. 2003 sebentar lagi kita tinggalkan itu. Kita sudah mau menjumpai 2024. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Gereja kita bisa tetap berjalan dengan baik. Ima hata siak kami sianau sendiri terlumobi ma di PHJ kuncinya kita kerjasama yang baik, kita kompak, ya pasti akan berjalan dengan bagus. Mau lihat mari kita, marilah kita akan menyambut selamat tahun baru 1 Januari 2024. Demikian. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami puji, kami sembah, kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang maha mulia, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Allah itu juga yang kami sembah, kami agungkan, dan kami tinggikan. Kami menaikkan pujian, syukur, hormat kepadamu ya Bapa, karena kasih setia, penyertaan, perlindungan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, terlebih kesehatan yang tetap Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk campur tangan Tuhan sepanjang tahun ini, dari mulai bulan Januari sampai pada bulan Desember, di mana kami tinggal menghitung jam untuk berganti ke tahun yang baru. Kami adalah orang berdosa, kami memohon pengampunan dan pengudusan-Mu ya Tuhan, supaya menyambut tahun yang baru ini, kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus untuk boleh lebih setia, lebih taat, lebih sungguh-sungguh lagi melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Amang Pendeta Dr. John Kitop Silitonga dan keluarga. Tuhan memberkati supaya tahun depan Tuhan memakai lebih heran lagi dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat bijaksana. Demikian juga kami berdoa untuk Inang Pendeta Debbie Boruna Baban. Tuhan juga memberkati, memakai
lebih luar biasa lagi dalam pelayanan pada tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan terus bekerja berkarya di hati hamba-hambamu ini untuk boleh memberi yang terbaik dalam pelayanan di tengah-tengah gereja GKPI Pamen. Kami juga berdoa Tuhan untuk PHJ, untuk semua majelis yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun ini. Berikan lagi kekuatan, kesehatan, sukacita untuk boleh memberi yang terbaik pada tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk laporan yang sudah diungkapkan oleh PHJ, apa yang boleh kami lakukan sepanjang tahun ini. Terima kasih juga untuk laporan keuangan yang boleh kami ketahui sejauh mana pengeluaran yang dilakukan dan sisa yang ada saat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sektor 1 sampai sektor 13. Tuhan memberkati seluruh sektor supaya tetap boleh di dalam kekuatan, kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan. Supaya dalam menyambut tahun yang baru ini, ada satu komitmen yang baru yang Tuhan tanamkan lagi di hati setiap kami dari sektor 1 sampai sektor 13. Kami juga berdoa untuk anak-anak dari yang kecil sampai yang sudah kuliah, yang berumah tangga. Tuhan juga memberkati, menjaga, melindungi anak-anak kami dari segala pengaruh-pengaruh buruk dunia ini. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah negara dan bangsa ini, terlebih di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, apabila ada yang mengalami pergumulan berat, mari Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, supaya tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, karena mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk penatua Rumah Pea. Kami berdoa untuk penatua Lumban Raja. Kami berdoa untuk Amang P. Lumbang Gaol yang saat ini masih diopname di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk Nyonya Tanjung Boru Purba yang sudah Tuhan pulihkan penyakitnya. Kami juga berdoa untuk Nyonya Aritonang Boru Raja Guguk yang 1 minggu 2 kali cuci darah. Kami serahkan mereka semua yang sakit. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, semangat yang baru, dan memberikan kesembuhan bagi tiap mereka yang sakit, supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup memberikan kesembuhan. Kami juga mau berdoa saat ini untuk orang tua kami yang lansia. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan dan semangat yang baru, berkati keluarga yang menjaga mereka supaya boleh memperhatikan dengan kasih, supaya mereka dengan usianya yang lanjut mungkin tidak bisa beribadah ke gereja. Mereka beribadah melalui live streaming, tapi berkat Tuhan kiranya terus menyertai mereka. Tuhan
membuat mereka tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka walaupun mereka dalam situasi sudah usia lanjut. Kami juga berdoa mungkin di antara sektor 1 sampai 13 ada yang sakit yang tidak kami dapat sebutkan saat ini. Biarlah Tuhan juga menjamah mereka yang sakit, menyembuhkan mereka, dan memberikan iman percaya bahwa Tuhan peduli dan akan menolong tepat pada waktunya. Demikian juga Tuhan untuk semua kami yang hadir pada malam hari ini. Engkau yang tahu apa keinginan kami, apa kerinduan kami, apa motivasi kami datang pada malam akhir tahun ini. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam hati setiap kami, supaya kami sungguh boleh mengerti rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami, supaya kami semakin berpaut kepada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah hikmat bijaksana, roh takut akan Tuhan berikan kepada mereka supaya boleh memimpin negara dan bangsa ini, membawa negara dan bangsa ini lebih baik lagi dari hari ke hari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua orang-orang yang mengalami penderitaan, baik yang ada di rumah sakit, yang ada di jalan, yang mengalami kekurangan, lawatlah mereka, supaya dalam akhir tahun ini ada satu berkat tersendiri yang mereka boleh rasakan dalam situasi dan kondisi di mana mereka mungkin membutuhkan pertolongan dari kami. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya tahun 2024 yang sebentar lagi akan kami sambut, supaya semua kami jemaat GKPI boleh bersatu, boleh mengasihi, boleh mengampuni, saling melayani satu dengan yang lain. Seperti lagu bahwa tahun yang buruk akan berlalu, tapi tahun yang baru akan Tuhan buat segala sesuatu menjadi indah, menjadi lebih baik lagi daripada tahun ini. Engkau tahu ada banyak pergumulan yang kami alami dalam tahun ini. Kalau kami boleh melaluinya hanya karena kebaikan kasih setia Tuhan kepada kami. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk senantiasa memandang kepada Yesus yang begitu mengasihi kami, yang lahir di kandang domba, mati di atas kayu salib, dan menyediakan tempat di surga untuk kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Debbie Nababan. Berkati hamba-Mu, urapi dia sehingga kami beroleh berita sukacita dalam mengakhiri tahun 2023 ini, menyongsong tahun 2024 dengan satu kemenangan yang daripada Tuhan. Itulah doa kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami, supaya semua motivasi kami diubahkan menjadi motivasi yang boleh memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh lagi, sehingga Engkau melihat dari surga dan kami boleh menikmati sukacita dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah GKPI Pamen ini. Itulah doa kami Bapa. Biarlah pertolongan Tuhan, karya Tuhan terus berkarya memenuhi hati dan pikiran kami. Terpuji, termulia, teragunglah Engkau Allah kami yang hidup. Kami juga terus berdoa untuk aparat polisi yang terus Tuhan percayakan boleh menjaga gereja kami. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru untuk terus boleh melayani lewat apa yang mereka boleh buat untuk negara dan bangsa ini, terlebih untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur. Haleluya, amin.
kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat dari PKJ nomor 209 ayat 1 dan 2, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, gunaikan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di ujung tahun 2023, saya atas nama pribadi Pendeta Debbie Juliana Nababan, STH, mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru 2024 dengan harapan, dengan semangat, dan dengan iman yang semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kami juga mengucapkan selamat menyaksikan live streaming kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih yang mungkin tidak bisa hadir ke gereja ini, mungkin dalam keadaan terbaring sakit. Kiranya sukacita untuk mengakhiri tahun 2023 ini, walau tidak bisa duduk bersama dalam gereja Tuhan, tetapi kita boleh bersama dalam sebuah doa dan harapan. Kiranya kesembuhan dan pemulihan Tuhan boleh hadirkan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang sedang sakit. Firman Tuhan yang menyapa kita di malam ini tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semua, kiranya Bapak Ibu boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah bijak yang mengatakan tidak semua yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan ini
menjadi tujuan hidup ataupun ending cerita yang happy ending. Tetapi di dalam perjalanan hidup ada juga yang Tuhan sediakan sebagai pelajaran dan pengalaman hidup. Tentu ketika kita flashback sebentar, kita balik sebentar merenungkan dan mengingat kembali sepanjang 1 tahun 2023, banyak sekali kesusahan, banyak sekali tantangan, banyak sekali dari sudut kesehatan yang menghampiri kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan. Tetapi saya tadi telah membuka firman Tuhan ini dengan mengatakan bahwa pepatah bijak yang mengatakan tidak semua yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan ini merupakan tujuan hidup yang happy ending. Terkadang kita diberikan pelajaran, terkadang kita diberikan pengalaman untuk lebih mampu lagi mengintrospeksi diri kita, sudah sejauh mana yang kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat situasi yang terjadi sehingga surat Ibrani ini dituliskan pada jemaat pada masa itu, karena mereka sedang mengalami penganiayaan ketika mereka sedang mempertahankan iman percaya mereka. Ternyata ketika kita mengatakan kita orang beriman, ketika kita mengatakan bahwa saya memiliki iman, maka persiapkan dirimu untuk penganiayaan yang kita pahami sebagai bentuk penderitaan dan tantangan kehidupan. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu kita juga memiliki banyak harapan. Tadi kita telah mendengar laporan yang dibacakan oleh PHJ 2023. Kalau kita bilang kita orang yang beriman, kita orang yang bertuhan, kita orang yang bergereja, layakkah kita mendengar hanya 28, sekian persen jemaat yang memiliki kesadaran untuk membayar bakti bulanan. 29, sekian persen melunasi hanya setengah dari 1 tahun. Sisanya tidak membayar. Lalu di mana kita mengatakan bahwa saya orang yang beriman, saya orang Kristen, saya orang yang mengenal Tuhan, molo hari Minggu ringgas doa umar Minggu. Tetapi dalam kesadaran-kesadaran kecil kita sering menghiraukan, kita sering melupakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Saya tidak suka membanding-bandingkan Bapak Ibu, tetapi ini pengalaman selama saya pelayanan. Ketika saya masa fikar di Pekanbaru, saya ditempatkan di pagaran dari Pekanbaru Kota di GKPI Seipagar, daerah Kampar kiri tengah. Itu sudah dekat ke arah Bengkinang dan tidak jauh lagi sudah sampai ke Padang. Kalau di laporan akhir tahun gerejawi, justru saya tidak menemukan satupun jemaat yang tidak melunasi bakti bulanannya. Kalau jempol ini lebih dari 2, saya akan ajungkan juga itu. Mereka hidup di daerah perkebunan dan hasil kehidupan mereka hanya dari pengolahan sawit. Artinya jangan membanding-bandingkan bahalak namora doinang molomar sawit, tidak. Ada juga mereka yang harus mengerjakan ladang orang lain supaya bisa makan. Tetapi bagaimana kesadaran itu?
bagaimana kerinduan itu bukan hanya sekedar tutur kata yang kita suarakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam menyongsong tahun yang baru, bukan hanya angka yang berganti, tetapi tingkah laku juga harus berganti amanginang. Jadi jangan hanya semangat mau mencicipi kue tahun baru dan selalu mengkoreksi rasa kue yang kurang enak. Tetapi dia pun tidak pernah memberikan kue kepada orang lain. Begitulah gambaran hidup berjemaat ini. Jangan selalu mengkritik, tetapi berikan apa yang terbaik yang bisa kau berikan di dalam kehidupan pelayanan. Dan jangan selalu katakan ai molo pelayanan na ikon pandita dosi, tusi manang ikon sintua. Tidak selalu pelayanan itu harus dilakukan oleh pendeta dan sintua. Pada akhirnya ketika pertanyaan sektor hanya untuk membuka doa makan ikon marsi berengan. Jadi jangan katakan saya orang beriman, saya orang bertuhan, tetapi sukacita dan wujud nyata dari orang beriman dan bertuhan itu tidak terlihat di dalam peran dan tanggung jawab kita. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hidup ini, perjalanan kehidupan ini, mari kita bayangkan seperti mendaki ke sebuah gunung. Dalam pendakian itu, di tengah perjalanan kita tidak tahu akan turun hujan, kita tidak tahu bagaimana teriknya matahari, tetapi yang pasti kita harus sampai kepada puncak gunung itu. Itulah tandanya kita sukses melewati perjalanan. Maka 1 tahun ini jangan katakan dan jangan ingat apa yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kalau di tahun 2023 hanya sakitnya aku terus. 2 kali, 3 kali aku masuk rumah sakit. Tetapi mari kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang mengiringi dan menemani perjalanan kehidupan kita hingga sampai di ujung tahun 2023 ini. Maka di ayat 21 tadi dikatakan di situ Bapak Ibu, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Kenapa kita harus diperlengkapi? Karena kita belum paket lengkap. Ada di sini yang benar-benar kebal dengan penderitaan. Ada di sini yang benar-benar kebal dengan sakit penyakit. Ada di sini yang benar-benar kebal dengan kemiskinan. Tidak ada. Kenapa kita diperlengkapi? Karena kita belum paket lengkap. Maka biarlah Tuhan semakin memperlengkapi kehidupan ini. Tuhan semakin memberikan kita kekuatan dan semangat. Maka itulah yang menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya di tahun 2023 yang akan berakhir, kita akan memasuki 2024. Harapan kita secara khusus untuk gereja GKPI Pamen ini, program yang tidak terlaksana di tahun 2023, Tuhan memperlengkapi kita untuk bisa melaksanakannya. Jemaat-jemaat yang masih belum atau kurang memiliki kesadaran untuk membayar bakti bulanan, kiranya Tuhan memperlengkapi mereka untuk mematuhi peran, peraturan, dan tanggung jawab sebagai jemaat yang baik, sehingga terbentuk lagi KPI Padang Bulan ini di tahun 2024 menjadi GKPI yang benar-benar menyongsong dan memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru dan perubahan yang baru. Tuhanlah yang berada di hati kita,
Tuhanlah yang senantiasa kita muliakan di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan untuk setiap kebaikan selama 1 tahun ini. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan dan penyertaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya menjadi kabar sukacita dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Tentu untuk memasuki tahun 2024, begitu banyak rencana-rencana kami. Bahkan rencana-rencana itu bisa menghantarkan kekhawatiran kepada kami Tuhan. Apakah kami layak, apakah kami cukup, apakah kami bisa untuk melaksanakan setiap rencana-rencana kami. Tetapi biarlah di atas segala rencana kami Tuhan, rancangan Tuhanlah yang terjadi. Biarlah kesadaran kami Tuhan bukan kepada menerka-nerka apa yang ada di hati Tuhan, tetapi kami mampu menjalankan apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami bukan fokus kepada kesusahan dan penderitaan selama kurang lebih 1 tahun ini Tuhan, tetapi biarlah kami fokus kepada penyertaan Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan hingga kami bisa melewati 1 tahun ini dan akan segera mengakhirinya. Bapa yang baik, kami senantiasa mendoakan gerejamu ini. Berikan kesatuan hati dan kerendahan hati ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami para pelayan Tuhan, agar kami satu visi dan misi di dalam memuliakan nama Tuhan melalui gereja GKPI Padang Bulan ini Tuhan. Biarlah setiap orang yang datang merasakan berkat yang daripada Tuhan melalui pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memperlengkapi kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Begitu juga kami akan berpisah nanti dari tempat ini. Tuhan yang menghantarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Begitu juga mungkin saudara-saudari kami yang tidak bisa pulang tahun ini Tuhan, untuk merayakan malam tahun baru bersama keluarga mereka karena kendala pendidikan ataupun pekerjaan. Kiranya sukacita yang daripada Tuhan tetap ada dan mengiringi kehidupan mereka. Berkati juga keluarga mereka Tuhan yang ada di luar daerah Medan ini. Kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami semakin layak dan kami semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 100 ayat 1. Tuhan Allah Maha Tinggi.
firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita, tertulis dalam Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita memberikan persembahan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ialah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian
persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, selamat menyongsong tahun 2024 di salam kiri dan kanannya.